Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni, mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Angkatan 2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021. NIM 412 101 990 00537. Berikut akan saya tampilkan video mengajar saya sebagai salah satu tugas dari uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu akan absen kalian dulu. Pak Jatiki, Pak Uniam, M. Raihan, Indi, Rizka Yolan, Azizatul. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran SKI dengan Ibu Triwahyuni. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, patut kita syukuri anak-anak semuanya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini nanti Ibu akan melanjutkan materi sesuai dengan pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat minggu yang lalu kalian semuanya mempelajari materi tentang apa? Sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Ya, sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Nah, pada pertemuan hari ini nanti Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi, yang mana meliputi dari kemajuan-kemajuan di berbagai bidang yang dicapai oleh Daulah Syafawi, mulai dari sektor ekonomi, dari bidang ilmu pengetahuan, dan juga sampai dengan pembangunan fisik dan juga di seni. Kita memasuki materi yang baru, kita harus lebih semangat lagi ya. Sampai harus lebih semangat lagi dari minggu yang kemarin. Ayo, bareng-bareng kita mempelajari materi SKI hari ini dengan penuh semangat. Masih ingat dengan semangatnya? Masih. Salam SKI. Tetap semangat, tetap semangat. Yes, yes, yes. Belajar SKI luar biasa, pasti bisa. Oke, ampasnya untuk kalian semuanya. Kalian ketahui dalam mempelajari materi hari ini ada beberapa tujuan yang akan kita ambil ya dalam mempelajari materi peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi.
yang pertama yaitu adalah kita harus meyakini bahwa karunia Allah itu ada. Jadi dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan itu semuanya ada berkat karunia Allah. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagaimana ke depan nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membiasakan dan mengamalkan sikap inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang berikutnya yaitu adalah kita nanti akan menganalisis anak-anak menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Tujuan yang berikutnya menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Kemudian yang berikutnya yaitu menyajikan perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri dalam bentuk peta konsep. Dan yang berikutnya menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi dalam bentuk ringkasan atau tulisan. Anak-anakku semuanya, langsung kita memasuki materi ya. Berikut adalah kemajuan perkembangan Islam pada masa Daulah Syafawi, di mana di situ terdapat ada beberapa bidang. Yang pertama adalah kemajuan di bidang ekonomi, ya. Yang kedua apa anak-anak semuanya? Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya yaitu kemajuan perkembangan, iya, di bidang perkembangan fisik dan pada sektor perekonomian. Yang pertama diwakili dari jalur perdagangan, ya. Kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumruk yang akhirnya diubah menjadi sebuah bandar Abbas. Nah, dengan adanya bandar Abbas ini, Daulah Syafawiyah akhirnya telah berhasil menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Kemudian di bidang perekonomian itu adanya kemajuan di bidang pertanian, ya, yaitu Daulah Syafawi juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama adalah hasil pertanian dari daerah bulan sawit yang sangat subur, yang dikenal dengan nama fertile region. Nah, ini adalah berikut gambar ilustrasi pada saat itu adalah pertanian memiliki kemajuan yang luar biasa di bidang ekonomi. Dan berikut ini adalah ini ya, peta dari apa? Fertile region, ya, yang ada di salah satu area di Daulah Syafawi. Kemudian memasuki perkembangan Islam di bidang ilmu pengetahuan, ya, itu adalah sepanjang sejarah Islam di Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, berikut adalah sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana. Yang pertama ada Baha al-Din al-Shirazi. Beliau adalah seorang generalis ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada Sadar al-Din al-Shirazi. Beliau adalah seorang filosof, ya. Kemudian yang ketiga ada Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Daman. Nah, ini beliau memiliki banyak spesifikasi di bidang filosof, ahli sejarah, teolog, dan beliau pernah juga mengadakan observasi tentang kehidupan lautan. Berikutnya memasuki kemajuan di bidang seni arsitektur. Ini ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang
Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Dan di sini berdiri sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, dan jembatan yang memanjang di atas Zenderun dan istana Ihil Sufin. Jadi juga terdapat istana di situ. Kemudian perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Kota Isfahan yang dikenal memperindah ya wilayah Daulah Syafawi pada masa siapa? Abbas I. Nah, ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sekian banyak bangunan netizen yang mulai dari masjid dengan jumlah 162, 48 akademi, sampai berapa ini kan? 1825 dan juga 273 pemandian. Nah, unsur lainnya bisa terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni yang lainnya. Kemudian juga terdapat permadani dan juga karpet. Ini bagian dari perkembangan seni dan arsitektur pada masa Daulah Syafawi. Oke, untuk memperjelas materi Ibu hari ini, Ibu akan tayangkan video pembelajaran sebagai penguat dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu bersama dengan makhluk TNL. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar materi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama adalah meyakini bahwa karunia Allah itu adalah ada, yang mana terwujud dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, membiasakan kita untuk senantiasa mengamalkan perilaku inovatif dan juga kreatif. Kemudian yang berikutnya, yaitu untuk menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Berikutnya, yaitu untuk menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi. Berikutnya, yaitu untuk menyajikan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi dalam bentuk peta konsep. Berikutnya, yaitu menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi dalam bentuk ringkasan atau tulisan. Baik, anak-anakku semuanya, langsung saja kita memasuki pada kemajuan perkembangan Islam yang pertama Daulah Syafawi, yakni perkembangan itu terdapat pada 3 bidang. Yang pertama adalah kemajuan di bidang ekonomi, yang kedua adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kemajuan di bidang perkembangan fisik dan seni. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi ditandai dengan lahirnya para ilmuwan-ilmuwan dan juga arsitek-arsitek pada zaman itu, yang mana para ilmuwan dan arsitek mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luar biasa terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga hal ini menjadikan sebuah sejarah penting dalam perjalanan Daulah Syafawi. Langsung saja kita memasuki kemajuan yang pertama, yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Mari kita simak bersama-sama keterangan dari kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang perekonomian, Daulah Syafawi mengalami kemajuan yang pesat. Yang pertama yaitu di bidang perdagangan, yang mana kemajuan perekonomian pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan juga pelabuhan Gumrun yang telah diubah menjadi bandar Abbas. Dengan demikian, Syafawi telah menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Dengan demikian, Syafawi menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur.
yang mana pada mulanya jalur tersebut telah diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan juga Prancis. Berikutnya, di bidang perekonomian juga terjadi perkembangan yang luar biasa di sektor pertanian. Di samping sektor perdagangan, Syafawi juga mengalami kemajuan yang pesat di bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah Bulan Sabit yang sangat subur, yang terkenal dengan istilah fertile region. Kemajuan yang berikutnya terletak pada bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana keterangannya? Mari kita simak berikutnya. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di dalam majelis istana antara lain adalah yang pertama, ada Baha al-Din al-Shirazi. Beliau adalah generalis di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua yaitu Sadar al-Din al-Shirazi. Beliau adalah seorang filosof. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damad. Beliau adalah seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan juga seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan luar. Kemudian kemajuan yang ketiga yaitu kemajuan di bidang pembangunan fisik dan juga seni. Kemajuan Daulah Syafawi di bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang telah memperindah Isfahan sebagai ibu kota dari kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Kihil Sutu. Selain itu, kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata begitu luar biasa. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat sejumlah 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dan dari unsur lainnya terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, permadani, dan benda seni lainnya. Baiklah, anak-anakku semuanya, silakan diperhatikan pada gambar ilustrasi tersebut. Di bidang seni dan arsitektur, Daulah Syafawi memiliki keindahan bangunan yang sangat luar biasa, sehingga menjadikan Daulah Syafawi, termasuk kota Isfahan, menjadikannya bagian dari negara yang terindah dari separuh dunia. Begitu luar biasa, bukan? Baiklah, silakan disimak gambar ilustrasi berikut ini. Ini adalah beberapa kerajinan keramik pada masa Daulah Syafawi, di mana dia memiliki bentuk yang sangat luar biasa, baik secara seni maupun arsiteknya sudah memiliki corak-corak yang luar biasa. Kemudian di sebelah kanan ada gambar ilustrasi, yaitu adalah hasil dari permadani dan juga karpet, di mana juga sudah memiliki seni dan gaya arsitek yang luar biasa pada saat itu. Demikianlah anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Tadi adalah tayangan materi baik dari PowerPoint maupun video. Nah, langkah kalian selanjutnya adalah diskusi. Nah, dalam diskusi ini nanti sampai silahkan membuat satu PK
yang sudah dipersiapkan. Oke, setelah itu nanti selesai kita diskusi, langsung kita presentasi. Oke, Ibu bagi dulu ya. Itu ada beberapa gambar ya. Tayangan silakan dicek pertanyaannya. Nanti yang nomor kedua adalah jawabannya. Oke anak-anak semuanya, berdasarkan hasil diskusi hari ini dari masing-masing kelompok, sekarang adalah waktunya mempresentasikan materi dari masing-masing kelompok. Untuk ini nanti akan diawali oleh kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini akan mempresentasikan materi kemajuan peradaban Islam masa Daula Syafawi yang akan disampaikan oleh Abdul Bintang. Pencapaian Daula Syafawi tidak hanya dalam bidang politik, dalam ilmu pengetahuan terdapat kemajuan yang signifikan. Lahirnya para ilmuwan dan arsitek pada zaman itu berpengaruh besar terhadap karya-karya yang tercipta, sehingga menjadi monumen-monumen penting dalam perjalanan Daula Syafawi. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Abdul Bintang. Antara peninggalan Daula Syafawi adalah kota Isfahan. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di Denderut, dan istana Nilsabur. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Ya, silakan. bagaimana strategi para pemerintah Daula Syafawi dalam memajukan peradaban Islam? Ya, kelompok ketiga saya terima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. 1. Strategi yang dilakukan oleh Khalifah Abbas Sabri yaitu dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan dengan mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dan berjanji untuk tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari diskusi kali ini.
kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa sih atau nomor 1? Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah di penghujung pertemuan ini kalian semuanya sudah selesai mempresentasikan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anakku semuanya. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi meliputi bidang apa saja? Tadi yang pertama, ekonomi. Bidang ekonomi terdapat perkembangan di bidang apa saja? Iya, pertanian dari bidang perdagangan. Kemudian yang kedua terdapat kemajuan di bidang apa, Nak? Ilmu pengetahuan, yaitu ditunjukkan dengan lahirnya para ilmuwan di bidang apa saja? Filosof. Kemudian lagi sejarah. Kemudian apa lagi? Oke, ya bagus, luar biasa. Kemudian yang berikutnya terdapat kemajuan lagi di bidang apa? Iya, di bangunan fisik dan juga seni, yaitu meliputi apa saja di bidang fisik, adanya pembangunan apa saja? Masjid, apa lagi, Nak? Iya, rumah sakit, apa lagi? Sekolah. Berikutnya apa lagi? Iya, luar biasa. Oke, aplausnya untuk kalian semuanya. Oke, anak-anak semuanya, alhamdulillah di penghujung waktu ini Ibu akan menyampaikan sebuah ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini. Yang pertama, kalian sebagai generasi penerus bangsa di era abad 21 ini, kalian harus mempunyai sifat yang kreatif, ya, harus punya sikap yang kreatif, layaknya ilmuwan dan arsitek pada masa Daulah Syafawi. Kemudian yang kedua, kalian semuanya harus memiliki sikap inovatif, anak-anakku semuanya. Karena apa? Untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, diperlukan sebuah proses yang luar biasa, yakni harus menjadi pribadi-pribadi yang inovatif dan kreatif di segala bidang. Oke, demikian anak-anakku pesan dari Ibu. Semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita tumbuhkan semangat kita tambah lagi semangat kita. Ayo, masih ingat dengan sama kita? Sama PKI, tetap semangat, yes. Belajar PKI, luar biasa, pasti bisa. Oke, pasti untuk kalian semua. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan pada hari ini Ibu akhiri dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk itu mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Baik, langsung Ibu tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Dari Ibu saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.